Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Pada hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar, dalam amanat perpisahan Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Maka kita diajak untuk semakin mengimani Dia dalam kehidupan kita. Apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka Yesus berkata kepada Thomas tadi, sangat jelas bagi kita semua. "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku." Telah sekian lama kita mengimani Yesus sejak kita dibaptis. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh mengimani Dia? Tidak sekedar berkata-kata, tapi mengimani Dia dengan seluruh hidup kita, dengan perkataan dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sungguh mengimani Dia di balik semua pergumulan hidup kita? Apakah kita sungguh mengimani Dia di balik semua kegembiraan yang kita hadapi? Mari Bapak Ibu, Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Kita diajarkan oleh Yesus untuk senantiasa percaya kepada Dia.
Maka Yesus memberi teguran keras kepada Filipus. Adalah kritik terhadap ketidakpercayaannya. Padahal bagi Yesus, percaya kepada kuasanya itu sudah cukup. Maka mari kita percaya kepada Dia. Ada begitu banyak tanda dan mujizat yang telah Tuhan lakukan untuk Anda dan saya. Mampukah kita menggunakan kacamata iman untuk melihat Dia yang sungguh hadir di balik semua pengalaman dan peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, iman bukanlah objek pembuktian, tetapi dasar penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Maka mari kita mempercayakan pikiran dan hati kita agar mampu dibimbing dengan semua sabda Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupannya. Karena dengan sabda Tuhan, kita hidup, kita kuat di tengah segala pergumulan di dunia ini. Sekali lagi percayalah, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang memberikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang berjuang untuk mengimani Engkau. Dampingi mereka, agar mereka terus percaya apapun situasi yang sedang mereka hadapi, bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Berkatilah juga para calon baptis kami, agar mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka untuk memperoleh rahmat daripadamu. Berkatilah mereka yang telah dibaptis, agar mereka bertumbuh dalam iman akan Engkau. Tuhan, dampingi kami semua, agar kami sungguh-sungguh mengimani Engkau, baik dalam sikap perbuatan kami. Bantulah kami untuk menghadirkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.